Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'du. Baik, rekan-rekan sekalian, jumpa lagi dengan saya Ivan dalam mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro, kelas full online, dan video ini adalah video untuk pertemuan kita yang ketiga. Baik. Jadi dalam pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang topik teori penawaran ya, teori penawaran. Baik, teori penawaran ini kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori permintaan, maka dalam pertemuan maaf, pertemuan hari ini kita akan bahas tentang teori penawaran. Nah, kalau kita bicara tentang penawaran, maka kita juga tidak bisa lepas dari namanya teori permintaan ya, permintaan. Karena teori permintaan penawaran itu sejatinya adalah dua teori yang kalau dalam dunia nyata itu adalah berarti prakteknya adalah kakak dan adik ya, atau 11 dan 12. Jadi seperti antara sendok dan garpu ya. Jadi ekonomi tidak akan jalan kalau tidak adanya dua hal ini, yaitu permintaan dan penawaran. Oke. Permintaan itu kita bicara dari sisi konsumen, sedangkan kalau kita bicara tentang penawaran, maka kita akan berbicara tentang dari sisi produsen ya. Ya, makanya dalam teori penawaran ini kita secara tidak langsung itu juga berbicara tentang interaksi antara pembeli dan penjual dari produk, barang, dan jasa yang kita hasilkan atau kita produksi ya. Nah, dalam teori permintaan ini menerangkan sifat permintaan para pembeli terhadap suatu barang dan jasa ya. Jadi nanti kita akan lihat apa namanya seberapa besar pengaruh perubahan harga itu terhadap eh, permintaan dan penawaran ya. Sedangkan kalau kita bicara tentang teori penawaran, maka penawaran ini biasanya menerangkan sifat tentang bagaimana apa namanya reaksi para penjual atau produsen dalam menawarkan suatu barang dan jasa yang akan dijualnya. Nah, jadi kalau kita bicara permintaan berarti kita bicara tentang sisi konsumen. Kalau kita bicara penawaran, maka kita bicarakan dari sisi produsen. Nah, dengan kita menggabungkan antara permintaan dan penawaran, ya, penawaran oleh si penjual dan permintaan oleh pembeli atau konsumen, maka kita bisa lihat bagaimana interaksi antara pembeli dan penjual. Jadi bagaimana pengaruh dari dalam hal ini harga ya, harga itu terhadap reaksi dan penjual. Jadi kalau harga naik itu biasanya yang senang atau apa namanya yang menyenangi atau yang senang dengan adanya kenaikan harga itu biasanya kan dari sisi produsen. Nah, tapi di sisi sebaliknya dari sisi konsumen biasanya mereka akan lebih senang atau lebih cenderung apabila harga itu mengalami penurunan ya. Harga di sini adalah harga barang dan jasa yang dibutuhkan atau yang dijual dan diperjualbelikan. Nah, dari situ kita akan bisa lihat bagaimana kita bisa menentukan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah barang yang akan diperjual dan dibelikan ya. Dan nanti kita juga akan lihat apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi apa namanya daripada teori penawaran itu sendiri ya. Jadi selain dari sisi permintaan, dari sisi penawaran pun nanti kita juga akan bisa lihat apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi penawaran tersebut ya rekan-rekan sekalian. Hmm.
Oke, kita sekarang masuk ke dalam teori penawaran ya, atau teori tentang supply. Jadi penawaran itu bahasa Inggrisnya adalah supply ya. Penawaran atau supply itu adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat yang tertentu ya. Jadi kalau kita bicara tentang penawaran, yaitu kita bicara berarti jumlah barang dan jasa yang dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu yang berbeda dan tempat yang tertentu ya. Jadi dalam artian maksudnya begini ya, harga itu kadang memiliki masa berlakunya. Dalam artian banyak hal yang mempengaruhi harga ya. Mungkin salah satunya faktor-faktor produksi yang terkait dengan apa namanya bagaimana si supplier atau produsen itu melakukan proses produksinya ya baik barang ataupun jasa. Jadi biasanya kalau salah satu dari faktor produksi itu naik, katakanlah misalnya harga bahan baku mengalami kenaikan, maka otomatis itu juga akan berpengaruh terhadap harga jual si produsen atau pihak yang melakukan penawaran kepada pihak pembeli atau yang melakukan permintaan. Nah, dalam teori penawaran itu menerangkan sifat para penjual ketika para penjual atau produsen itu menawarkan suatu barang dan jasa yang akan mereka jual ya. Dan penawaran adalah hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan penjual dengan harga barang yang terjadi. Jadi dalam artian begini, ketika si produsen melakukan penjualan barang tersebut ke pasar atau melakukan penawaran harga barang tersebut ke pasar, maka kadang tidak serta-merta dari konsumen atau produsen yang akan menerima eee, barang atau harga barang yang ditawarkan oleh si produsen. Sehingga di sini terjadi kadang ada proses negosiasi atau proses tawar-menawar atau bargaining ya antara pembeli dan penjual. Nah, hukum penawaran yang berlaku umum dalam teori ekonomi mikro ini adalah mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang akan ditawarkan oleh penjual. Jadi dari sisi psikologis dan ini sudah dibuktikan oleh eh, berbagai penelitian dan teori penjualan juga, tapi secara dari hal yang paling gampang dari sisi psikologis adalah ketika suatu harga barang mengalami kenaikan, maka biasanya itu akan diikuti dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual akan semakin banyak ya. Karena kenapa? Dengan kenaikannya harga barang, dengan asumsi ceteris paribus ya tidak ada kenaikan misalnya faktor-faktor produksi dari barang dan jasa tersebut, maka dengan hal-hal ini ketika harga barang itu naik, maka otomatis laba si laba si produsen kan itu akan semakin besar. Sehingga ketika ada pertambahan laba atas penjualan barang yang mereka jual, maka secara otomatis, secara psikologis si produsen itu akan berlomba-lomba untuk menjual barang lebih banyak lagi. Kan seperti itu. Ya, jadi analoginya gini, ketika harga barangnya 1.000, katakanlah keuntungan buat si produsen adalah 100 ya. Nah, ketika harga barang itu naik menjadi 1.100, katakanlah si produsen akan mendapat laba 10. Jadi tambahan laba 10 sehingga laba keseluruhan yang diterima oleh si produsen adalah 110. Nah, otomatis dengan jumlah laba yang semakin besar itu akan menjadi semacam insentif atau semacam faktor pencetus bagi si produsen untuk bersemangat menjual atau menawarkan barang lebih banyak lagi kepada konsumen atau kepada pihak permintaan ya. Nah, kebalikannya dari harga barang tersebut, kalau harga barang semakin tinggi maka produsen itu punya kecenderungan untuk menjual lebih banyak. Sebaliknya ketika terjadi penurunan harga maka akan semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh produsen. Nah, kebalikan dari contoh yang di atas tadi adalah ketika harganya misalnya 1.000 si penjual atau si produsen akan mendapatkan untung 100, tapi ketika misalnya harga barang itu turun menjadi 900, sehingga otomatis laba si penjual juga akan mengalami penurunan.
katakanlah dari 100 menjadi 90. Sehingga dengan adanya penurunan laba ini akan menjadi semacam pemicu juga bagi si produsen untuk mengurangi jumlah barang yang dijualnya dengan asumsi secara psikologis bahwa dengan jumlah uang yang diterima atau jumlah keuntungan yang lebih kecil yang diterima oleh si produsen, maka ini akan menjadi semacam disinsentif bagi si penjual atau si produsen untuk melakukan lebih banyak produksi seperti itu. Nah, kalau kita bicara penawaran seperti halnya permintaan itu sendiri, ada beberapa hal-hal yang secara umum itu bisa mempengaruhi penawaran ya, rekan-rekan sekalian. Nah, eh pertama yang mempengaruhi penawaran adalah pertama eh, harga dari barang itu sendiri. Ya, tadi sudah kita jelaskan terkait dengan hukum penawaran di atas di slide sebelumnya, bahwa harga barang itu sendiri itu termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi dalam artian begini, kalau kasus seperti ini kita coba melihat bahwa untuk barang yang sama, produsen yang berbeda itu bisa menawarkan dengan harga barang yang berbeda. Misalnya, katakanlah beras ya, beras yang umum itu adalah beras jenis C4. Nah, jenisnya sama C4 tapi kadang dijual oleh produsen dengan merek yang berbeda ya. Yang satu katakanlah menggunakan merek kepala kambing, tapi yang satu menggunakan contohnya misalnya merek ikan mas ya. Nah, biasanya kalau ada perbedaan merek itu biasanya kadang juga terjadi perbedaan harga. Karena kenapa? Apa namanya? Ada hal-hal yang sifatnya non produksi yang dilekatkan oleh produsen terhadap barang itu sebagai identitas sebagai identitas dari barang yang dijual. Contohnya tadi merek kepala kambing dengan merek ikan mas. Nah, kadang apa namanya? Ada hal-hal yang di situ yang kita sebagai konsumen kita nggak ngerti kenapa dengan beras jenis yang sama tapi merek yang berbeda otomatis harganya juga berbeda padahal jenisnya sama. Jadi kalau dimasak ya juga hasilnya akan sama. Ternyata itu ada kaitannya dengan nanti kalau nanti kalian dapat apa namanya mata kuliah marketing itu kalian akan belajar yang namanya intangible asset atau aset tidak berwujud berupa merek atau lebih biasanya dalam secara ilmu akuntansi biasanya disebut dengan nama goodwill ya, nama baik ya. Jadi brand itu tuh ada nilainya dan nilainya mahal. Makanya ya kalau misalnya terjadi penjualan merek itu biasanya merek itu akan dibeli oleh orang lain dengan harga yang mahal. Oke, balik lagi kita ke penawaran dan permintaan. Sehingga dengan apa namanya dengan merek yang berbeda, harganya juga otomatis berbeda, seperti itu. Dan harga berbeda itu juga akan berpengaruh terhadap permintaan dari atau sorry bukan permintaan tapi penawaran dari barang itu sendiri ya, tergantung permintaan dan penawaran. Karena biasanya si apa namanya logika dari apa namanya logika dari si penjual adalah ketika permintaan di pasar atas barang itu tinggi, maka dia akan mencoba memenuhinya karena itu adalah kesempatan bagi si produsen untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya. Tapi ketika permintaannya turun, otomatis si produsen ya juga tidak akan eh, banyak-banyak menjual barangnya atau melepas barangnya ke pasar karena barangnya tidak banyak ya maka otomatis ya permintaan juga akan turun. Jadi misalnya gini, kalau permintaannya 100, maka penawaran juga akan berusaha memenuhinya menjadi 100. Tapi ketika permintaannya itu turun menjadi 90, maka ketika si produsen menawarkan 100, maka di sini kan ada selisih 10. Nah, 10 itulah yang menjadi beban bagi si konsumen karena ketika dia memproduksi 10, maka kan otomatis modal yang harus disiapkan oleh si produsen untuk menjual barang itu kan juga akan bertambah. Sementara permintaan di pasar perputaran barangnya tidak banyak ya, seperti itu. Kemudian faktor berikutnya adalah biaya untuk memperoleh faktor produksi. Nah, kaitannya tadi ya, karena kita tahu bahwa untuk memproduksi suatu barang itu kan ada faktor-faktor produksinya ya.
ada faktor produksinya. Jadi salah satunya adalah faktor produksi itu terkait dengan tenaga kerja, bahan baku, kemudian apa namanya teknologi ya dan yang lainnya. Tapi yang paling utama yang mempengaruhi paling besar terhadap pembentukan harga penawaran atau harga dari suatu barang itu adalah biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Nah, yang keempat adalah tingkat teknologi dari barang tersebut. Jadi, apakah teknologi yang digunakan itu adalah teknologi yang terkini atau yang lebih maju atau teknologi yang sudah ketinggalan. Nah, biasanya bagi barang-barang yang teknologi yang seperti itu, biasanya permintaan akan barang-barang teknologi yang sudah ketinggalan zaman atau yang sudah bukan teknologi yang kekinian itu biasanya permintaan akan lebih rendah dibandingkan dengan barang-barang teknologi yang lebih baru. Contohnya adalah HP model polyphonic atau yang ringtone yang masih nada dering seperti itu kan sudah nggak ada sekarang. Semuanya sudah digantikan dengan teknologi Android ya. Nah, seperti itu. Jadi, ketika permintaan itu lebih banyak mengacu pada teknologi yang terkini, maka permintaan barang untuk teknologi yang sebelumnya itu ya akan otomatis mengalami penurunan karena sudah kehilangan peminatnya. Kemudian faktor berikutnya adalah tujuan dari perusahaan ya. Hmm. Hmm. Kemudian yang berikutnya, maaf sedikit terputus, tujuan yang mempengaruhi tingkat penawaran adalah tujuan perusahaan. Apakah perusahaan itu tujuan yang memproduksi itu adalah untuk memaksimalkan laba atau tujuannya lebih kepada untuk eksistensi perusahaan. Dalam artian perusahaan itu kadang memproduksi suatu barang itu dengan jumlah yang terbatas dengan tujuan untuk mempertahankan keeksklusifannya. Jadi dalam artian tidak semua orang memiliki barang tersebut. Nah, biasanya barang-barang eksklusif itu akan dijual dengan harga yang sangat mahal. Ya, tapi kalau misalnya tujuan barang tersebut diproduksi untuk memaksimalkan laba, maka perusahaan akan berusaha memproduksinya, melakukan produksi dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Terus yang keenam, salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran itu adalah kebijakan pemerintah ya. Kebijakan pemerintah. Jadi, apakah pemerintah itu mempunyai kebijakan tersendiri, misalnya pembatasan jumlah konsumsi atau pembatasan jumlah barang yang beredar, maka itu juga akan menjadi eh, apa namanya salah satu faktor yang mempengaruhi banyak atau tidaknya barang dan jasa tersebut beredar di pasaran ya, rekan-rekan sekalian. Nah, untuk melihat apa namanya bagaimana sebetulnya sih dalam ilmu ekonomi makro itu kita melihat mentabulasikan hubungan atau apa namanya kaitannya antara harga dan
penawaran ya, seperti itu. Nah, caranya adalah kita dengan pertama kali yang bisa kita lakukan adalah kita membuat suatu tabel ya, buat suatu tabel. Nah, jadi tabel atau daftar penawaran tersebut itu menunjukkan bagaimana hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga ya, yang ditunjukkan dengan tabulasi angka-angka harga maupun jumlah penawaran. Nah, suatu tabel yang memberikan gambaran angka-angka tentang hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan dapat rekan-rekan sekalian lihat di tabel di bawah sini ya, tabel nomor 3 ini ya. Jadi dalam tabel ini kita bisa lihat ada apa namanya baris keadaan, kemudian ada harga dari barang tersebut ya, harga barang dan jasa ya, kita asumsikan barang dan jasa. Kemudian jumlah yang diminta atau unit ya. Nah, ingat tadi bahwa hukum penawaran adalah semakin tinggi harga barang dan jasa yang dijual, maka otomatis penawaran akan barang dan jasa tersebut juga akan semakin banyak atau bertambah banyak ya. Jadi dalam hal ini kita buat simulasinya berdasarkan hukum penawaran tadi yang di atas adalah kita katakanlah misalnya dalam keadaan A harga barangnya adalah 5.000 dan jumlah yang diminta adalah 900. Nah, kemudian dalam kondisi B harganya ternyata mengalami penurunan dari 5.000 menjadi 4.000 dan jumlah yang diminta atau jumlah yang ditawarkan itu menjadi 800 unit ya. Ya. Nah, kemudian ketika harga barang itu sudah 3.000, maka jumlah yang ditawarkan menjadi tambah turun menjadi 600 unit. Nah, kemudian juga seterusnya ketika dia ada di level harga 2.000 dan 1.000 dalam keadaan D dan E, jumlah yang ditawarkan menjadi lebih tambah sedikit ya. Oke, ini adalah tabulasi dari daftar penawaran terhadap barang dalam berbagai kondisi. Oke. Nah, kalau kita bicara berangkat dari tabel daftar penawaran tadi, maka bisa kita bentuk yang namanya fungsi penawaran ya. Fungsi penawaran adalah persamaan matematika yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan sebuah faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Ya. Jadi dari daftar tabel tadi nanti kita akan coba dalam rumus matematika atau fungsi matematika akan seperti apa bentuk apa namanya daripada fungsi penawarannya ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah gambaran fungsi penawaran dari apa namanya tabel harga yang sudah kita buat tadi di depan ya. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat dalam aksis yang sumbunya vertikal ini adalah aksis atau sumbu harga ya. Ya. Kemudian aksis atau sumbu yang bentuknya horizontal, horizontal itu adalah garis lurus itu menggambarkan unit yang ditawarkan atau jumlah barang jasa yang ditawarkan. Nah, dalam hal ini kita ambil saja supaya gampang, kita sebut saja kurva penawaran buku tulis. Nah, berdasarkan tabel yang tadi sudah kita gambar sebelumnya. Nah, dalam tabel ini bisa kita lihat apa namanya, ketika harga barang itu katakanlah 1.000, maka permintaannya tinggal
75 ya di garis A ini ya. Kemudian ketika harga barang itu 2.000 maka permintaan menjadi 300 ya. Sorry, maaf ini mungkin sekitar sekitar 400 ya, 400. Nah, kemudian ketika harga barang itu 3.000 maka jumlah barang dan jasa barang atau buku tulis yang ditawarkan itu menjadi 600. Nah, kemudian ketika harga barang itu 6.000, maaf 5.000, maka jumlah yang ditawarkan itu akan menjadi kurang lebih 1.000 ya. Ya, mungkin kurang pas ya. 1.000. Nah, jadi dalam grafik ini kita bisa lihat bahwa ketika harganya itu semakin naik, maka otomatis jumlah yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual itu juga akan semakin besar ya. Nah, berarti dengan bentuk garis atau kurva seperti ini bisa kita katakan bahwa kurva penawaran ini berbentuk atau slope positif ya, mempunyai hubungan yang positif. Jadi kenapa? Ketika harga barang itu mengalami kenaikan, otomatis jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin naik. Jadi misalnya dari 1.000 jumlah yang ditawarkan akan cuma 200. Tapi ketika harga menjadi 2.000 maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika barang itu mengalami kenaikan dalam hukum penawaran, maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan kepada pasar. Nah, tentunya hukum ini kalau kita ingat pada pertemuan kita sebelumnya, bahwa dalam hukum permintaan, malah yang terjadi adalah sebaliknya. Ketika harga barang itu semakin mahal, maka jumlah barang yang diminta itu akan semakin berkurang. Jadi dia mempunyai hubungan yang sifatnya negatif ya. Jadi di satu sisi naik maka yang lain akan turun. Ya, semakin turun maka juga akan semakin turun jumlah yang diminta. Itu berarti dia memiliki sisi yang negatif. Apa namanya? Hubungan negatif. Tapi ke dalam kurva penawaran, dia mempunyai hubungan yang sifatnya positif. Dalam artian ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin naik. Nah, seperti itu. Berarti bisa kita katakan bahwa penawaran itu memiliki kurva yang sifatnya hubungannya negatif, sementara untuk kurva permintaan itu mempunyai hubungan yang sifatnya negatif ya. Jadi saling bertolak belakang. Hmm. Hmm. Baik, rekan-rekan, jadi dapat kita simpulkan bahwa dalam hukum penawaran dia antara harga dan jumlah barang itu kaitannya sifatnya adalah positif ya. Di dalam artian ketika harga naik maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Sementara dalam hukum permintaan itu hubungannya bersifat negatif dalam artian ketika harga itu mengalami kenaikan maka otomatis jumlah permintaan juga akan semakin turun atau semakin kecil ya. Nah, kita dalam topik berikutnya kita juga coba akan bahas sedikit tentang apa yang dinamakan pergeseran sepanjang kurva penawaran ya. Nah,
Nah, dalam kurva ini bisa kita jelaskan bahwa ketika terjadi pergeseran, jadi dalam artian kurvanya tetap, tapi kurvanya bergeser ya, slope-nya bergeser dari titik B0 menjadi B1 atau B2. eh, apakah mungkin bisa seperti ini? Jadi dengan harga, jadi tadi saya jelaskan di sebelumnya bahwa ketika terjadi kenaikan harga, maka akan terjadi perubahan jumlah permintaan, ya seperti itu. Nah, tapi ada beberapa kasus juga dalam ekonomi mikro bahwa perubahan permintaan atau perubahan perubahan penawaran itu tidak diikuti dengan perubahan harga. Jadi yang terjadi adalah pergeseran dari kurva penawaran itu sendiri. Ya, contohnya bisa rekan-rekan lihat di sini. Awalnya dari kurva itu bentuk adalah di kurva di titik B0 ya. Maaf saya belum cantumkan 0 ya, B ya, titik B. Kemudian bisa berubah menjadi titik B1 di mana permintaannya itu adalah Q3 atau berubah menjadi titik B2 di mana permintaannya menjadi Q2. Nah, kita bisa lihat bahwa dalam titik awalnya di titik B, maka jumlah barang yang diminta itu adalah Q1. Nah, tapi ketika dia bergeser ke B1, maka yang terjadi adalah permintaannya semakin banyak. Jumlah kuantitas barang yang ditawarkan semakin banyak. Dan ketika dia bergeser ke kurva B2, maka jumlah barang yang diminta malah justru semakin turun. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena hal ini bisa terjadi adanya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penawaran suatu barang dan jasa yang sifatnya tidak dipicu oleh masalah harga atau intinya bukan masalah harga lah yang menyebabkan perubahan tersebut. Bisa jadi perubahan itu tersebut jadi misalnya karena efek dari pemasaran menyebabkan animo masyarakat semakin besar terhadap produk dan barang dan jasa kita. Sehingga dengan berbagai alasan biasanya kadang perusahaan tidak mau serta-merta menaikkan harga ya. Jadi walaupun jadi permintaan yang meningkat, tapi keputusan dari perusahaan bahwa kita belum akan merubah harga untuk menjaga katakanlah momentum meningkatnya permintaan barang dan jasa yang menjadi produk-produk kita. Sehingga bila terjadi pergeseran permintaan tanpa diikuti oleh perubahan harga, maka bisa dikatakan bahwa harganya tetap, cuma permintaan yang berubah. Sehingga dalam hal ini adalah yang menyebabkan perubahan itu tidak ada kaitannya dengan perubahan harga. Jadi bila terjadi pergeseran, gampangnya adalah bahwa pergeseran tersebut tidak dipicu oleh masalah harga ya, tapi bisa dipicu oleh masalah lain. Misalnya dalam waktu untuk barang-barang yang sifatnya seasonal ya, barang-barang yang memang hanya akan banyak dicari oleh masyarakat atau konsumen pada saat-saat tertentu. Contohnya apa? Contohnya adalah buku tulis ketika akan memasuki tahun ajaran baru. Nah, itu biasanya kan permintaan buku dan alat tulis itu akan meningkat di tahun ajaran baru ya. Atau di semester baru ya, misalnya semester ganjil atau semester genap ya, seperti itu. Atau permintaan kendaraan sepeda motor itu biasanya akan meningkat ketika memasuki tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru para mahasiswa karena biasanya mahasiswa baru kan butuh kendaraan transportasi sehingga ketika mereka sudah mulai kuliah maka mereka akan diberikan kendaraan sendiri dari orang tuanya ya mungkin berupa sepeda motor atau mobil yang mengakibatkan bertambahnya jumlah permintaan barang dan mobil tersebut atau permintaan akan kebutuhan transportasi pribadi sehingga terjadi pergeseran kurva karena biasanya kalau seperti itu tidak diikuti dengan kenaikan harga. Demikianlah kira-kira rekan-rekan sekalian pertemuan kita pada kali ini terkait dengan teori penawaran ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat rekan-rekan sekalian ya. Jangan lupa nanti saya juga mungkin akan memberikan kuis ya. Jadi selama setengah semester ini saya akan berikan 2 kuis dan kuis itu nanti akan saya berikan di Siakat dan akan saya coba beritahukan juga melalui melalui grup WA ya. Jadi harapan saya kuis ini nanti akan digunakan sebagai eh,
faktor untuk menambah nilai akhir kalian ya, sehingga nilai akhir kalian itu bisa bagus ya. Jadi kalau misalnya ujian UTS dan ujian UAS-nya kurang begitu bagus, tapi kalau kuisnya dikerjakan dengan lengkap dan benar, maka itu akan bisa mendongkrak nilai akhir kalian. Oke, baik. Sementara demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap video saya kali ini bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan sekalian atau pengetahuan baru. Dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, baiklah, pertemuan pada kali ini saya tutup dengan ucapan Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam apa namanya pertemuan mata kuliah ekonomi mikro berikutnya.